Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di Bisara.id, channelnya Muslim Trainer ya Indonesia. Oke teman-teman, hari ini saya ingin sharing sedikit tentang 5 tips untuk menjadi seorang pengelola sirkah yang baik. Nah, kita mulai dari tips pertama. Tips pertama adalah teman-teman harus jujur dan amanah. Ini kunci teman-teman, ini kunci buat teman-teman jadi muslimpreneur pengelola sirkah. Itu harus jujur dan juga amanah. Amanah itu seperti apa? Rasulullah SAW pernah mengajarkan kata amanah ini. Ketika urusan ini ya tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Makanya salah satu ya kunci buat teman-teman bisa jadi amanah itu harus profesional. Teman-teman benar-benar harus menguasai nih ilmu yang namanya ilmu pengelolaan bisnis. Nah, ini jadi kunci buat teman-teman bisa jadi pengelola sirkah yang bukan hanya jujur tapi juga amanah. Jadi amanah ini sangat-sangat penting teman-teman. Yang kedua, tips kedua, teman-teman harus punya mental pemenang, the winner ya. Pemenang tak akan pernah berhenti dan yang berhenti nggak akan pernah menang. Ini adalah mental yang perlu dipupuk teman-teman ya sejak dini. Kenapa? Karena setiap satu perjalanan kita pengen membesarkan satu bisnis, semakin besar mimpi kita, masalah yang datang akan semakin besar. Semakin kita naik kelas, kita akan menemui banyak tantangan-tantangan dan juga masalah. Tapi yang namanya pemenang, dia nggak bakal pernah berhenti ya, dan yang berhenti nggak akan pernah menang. Karena apa? Pemenang itu punya mental fight ya, punya mental untuk senantiasa beradaptasi, punya mental untuk berkompetisi. Nah, mental inilah yang harus teman-teman miliki, mental juara, mental untuk menjadi the winner ya. Ya, winner never quit, intinya begitu. Nah, itu tips kedua teman-teman. Nah, tips ketiga ya, silahkan teman-teman belajar namanya skill. Skill ini keterampilan. Bagaimana keterampilan ini memang cara biar kita bisa hebat ya kita berlatih. Mau naik sepeda ya kita latihan, mau jago naik mobil ya latihan, mau jago berbicara depan umum ya latihan. Intinya semua butuh latihan. Nah, skill ini bukan hanya pengetahuan tapi bagaimana keterampilan kita untuk mempraktekkan apa yang kita ketahui. Itu skill tersendiri. Nah, dalam ilmu skill itu memang dibagi menjadi dua, soft skill dan hard skill. Soft skill ini skill-skill yang nggak kelihatan, kayak teman-teman punya skill leadership, communication skill, itu nggak kelihatan. Bagaimana teman-teman bisa melobi, networking, nah itu nggak kelihatan. Tapi ada skill-skill yang emang hard skill ya. Nah, teman-teman, contohnya bagaimana teman-teman belajar ilmu mengelola satu bisnis, ilmu keuangan, kemudian ilmu mendelegasikan tugas ya, membuat plan, membuat eksekusi, mengevaluasi, membuat rencana operasi. Nah, itu hard skill juga yang perlu teman-teman pelajari. Oke, yang keempat adalah teman-teman silahkan belajar ya ilmu-ilmu untuk mengelola bisnis, intinya ilmu manajemen. Saya selalu menekankan kepada teman-teman yang memang pengen mengelola bisnis, bukan hanya dagang. Teman-teman harus menguasai ilmu manajemen, yaitu ilmu untuk mengelola sebuah proses agar efektif dan juga efisien ya. Nah, yang terakhir teman-teman harus punya spiritual skill, atau teman-teman harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini sebenarnya bukan hanya di akhir, tapi dari awal kita memulai satu pekerjaan, satu urusan, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dulu ya. Jadi apa-apa urusan kita serahkan kepada Allah. Nah, saat kita melakukan tugas kita ya, saat kita berikhtiar, kita terikat kepada dua hukum, yaitu hukum sunatullah dan hukum syariat. Nah, kita harus senantiasa agar ditolong Allah, senantiasa menaati syariatnya, tidak melanggar perintahnya ya, tidak pakai cara-cara yang haram begitu. Nah, begitu juga sunatullahnya juga harus kita jaga. Ya, sunatullahnya orang yang rajin belajar sama yang nggak rajin belajar, sunatullahnya ya akan lebih pintar yang rajin belajar. Sunatullahnya yang latihan 1 kali sama yang latihan 10 kali, ya skillnya akan terbentuk yang latihan 10 kali ya. Nah, ini skill ini perlu dilatih, sunatullah ini perlu dipupuk ya
digarap. Intinya jangan pernah melepaskan ilmu-ilmu sunnatullah ya. Nah yang terakhir namanya hasil, pasti dalam usaha, dalam ikhtiar kita pasti ada hasil. Nah hasil itu bisa dua, bisa sesuai yang kita inginkan, bisa nggak sesuai yang kita inginkan. Kalau sesuai yang kita inginkan kita bersyukur, kalau tidak sesuai kita bersabar. Dua-duanya insya Allah baik ya. Jadi kalau hasil kita jangan fokus kepada hasil, karena hasil ini lingkaran yang tidak kita kuasai ya, di luar kuasa kita. Tapi kalau proses itu kita kuasai. Nah tips berikutnya ya yang terakhir adalah teman-teman senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap aktivitas, terutama aktivitas kita dalam mengembangkan, mengelola bisnis yang ini memang amanahnya berat, yaitu syirkah. Karena dalam syirkah ini insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janji Allah itu akan menjadi pihak ketiga yang meridhoi orang yang bersyirkah. Selama, kata kuncinya, selama orang-orang itu tidak saling berkhianat satu sama lain. Kalau ada yang berkhianat, tidak amanah di situ, Allah akan keluar dari syirkah itu. Thank you teman-teman di konten hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng ya, biar kita makin semangat untuk bikin konten buat teman-teman semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.